bagaimana pendidikan PPG Prajabatan model baru ini akan menjadi solusi dari upaya kita untuk merekrut guru-guru yang memenuhi standar kualitas dan sekaligus memenuhi persyaratan di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Slide berikutnya. Jadi kalau saya gambarkan dunia pendidikan kita itu ibarat kolam, maka tentu kita ingin agar anak-anak bisa tumbuh kembang dengan baik, ibarat ikan-ikan yang ada di kolam itu bisa sehat dan besar, cepat besar, maka kita membutuhkan air yang jernih. Nah, kejernihan air itu kita gambarkan sebagai sosok guru yang berkualitas, sosok guru yang profesional. Nah, dalam rangka itulah Bapak Ibu, kalau guru yang mengisi di sekolah-sekolah kita ini adalah guru-guru yang tidak berkualitas, yang belum memenuhi standar profesi guru, maka ibaratnya seperti kolam yang kita biarkan air kotor itu terus mengisinya. Nah, bagaimana agar air di kolam itu menjadi bersih? Maka air yang masuk ke dalam kolam itu adalah harus air yang jernih. Nah, air yang jernih itu seperti apa? Adalah seperti guru yang kita rekrut untuk mengajar, tetapi dia sudah bersertifikasi pendidik. Nah, itulah sebabnya maka rekrutmen calon guru harus juga sudah mempertimbangkan terkait dengan profesional guru tersebut. Nah, inilah yang akan kita lakukan, mengintegrasikan antara proses rekrutmen guru ASN dengan pendidikan profesi guru. Tentu ini nanti akan berdampak kepada LPTK, karena memang kalau LPTK yang lulusannya yang tidak berkualitas, maka dia nanti sendirinya akan tertutup karena tidak akan diminati oleh para mahasiswa. Sehingga memang ini harus kita siapkan betul agar calon-calon guru yang terekrut ini memang guru-guru yang baik. Dan untuk itulah kita akan mulai dari perencanaan kebutuhan guru di tingkat satuan pendidikan, dan kita sudah punya dari sistem Dapodik. Lalu karena ini kita undang-undang otonomi dan guru itu termasuk pegawainya pemerintah daerah, maka formasi harus diajukan oleh pemerintah daerah, lalu disetujui oleh Kemenpan RB untuk direkrut. Nah, seleksinya kita mengajukan agar seleksi calon guru berbeda dengan seleksi ASN lainnya. Nah, khusus untuk guru, maka kita harus sudah memperhatikan penguasaan konten, literasi dan numerasi, kepribadian, dan yang lebih khusus terkait dengan passion, ya, panggilan jiwanya untuk menjadi guru. Makanya di situ diperlukan ada wawancara, sehingga memang yang akan mengambil profesi sebagai guru itu memang secara jiwaan dia sudah menjadi guru, bukan menjadi profesi pilihan terakhir. Daripada tidak kerja, ya sudah jadi guru saja. Bukan itu yang kita inginkan. Maka itu di dalam proses seleksinya harus sudah kita terapkan, dan nanti ketika guru tersebut sudah lolos dalam seleksi, maka sebelum dia mendapatkan penugasan ke sekolah, dia harus mengikuti pendidikan profesi guru. Nah, inilah yang kita sebut dengan PPG Prajabatan. Nah, kalau di ASN ya seperti dengan Latsar atau pendidikan prajabatan ya. Nah, ini yang coba kita lakukan, dan tahun 2022 menjadi titik awal kita akan melakukan itu semuanya. Nah, ini sekarang sedang kita siapkan. Nah, apa saja yang menjadi kekhasan daripada PPG Prajabatan ini? Silakan di slide berikutnya. Bahwa slide lagi,
Nah, PPG Prajabatan model baru ini akan satu pendekatannya berbasis sekolah. Ya, jadi karena tadi mereka sudah dinyatakan lolos, maka dia sudah tahu mereka akan bertugas mengajar di sekolah mana, gitu. Tetapi dia belum bertugas mengajar, tapi sudah tahu nanti akan ditempatkannya di mana. Lalu yang kedua, ini akan terintegrasi dengan proses induksi, karena induksi ini adalah bagian dari tuntutan undang-undang, maka proses pendidikan PPG Prajabatan itu adalah proses di mana mengenalkan calon guru dengan lingkup area lapangan pekerjaan yang akan dia jalankan. Nah, yang ketiga, pendekatan ini akan menjadi lebih efektif dan efisien karena kita sudah tidak perlu pikirkan lagi PPG dalam jabatan. Dan yang terakhir, tentu ini akan semakin memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, karena daerah sudah kita libatkan dari sejak rekrutmen awal, ya, sejak pengajuan formasinya. Bahkan nanti ketika kita sudah bisa mencapai keseimbangan antara supply demand-nya, maka nanti berapa mahasiswa yang dididik oleh LPTK untuk menjadi calon guru, itu sudah bisa kita tentukan dari sejak rekrutmen awal calon mahasiswa. Ya. Slide berikutnya, kita sudah menyiapkan kalkulasi dan hitung-hitungan berapa nanti yang akan kita lakukan di tahun yang akan datang. Maka rekrutmen untuk PPG Prajabatan ini, ya, untuk pelaksanaan PPG Prajabatan ini akan kita dedikasikan untuk mengisi formasi guru yang pensiun. Ya, jadi Bapak Ibu yang hari ini sudah ada di sekolah, kemudian yang rekrutmen honorer ASN menjadi P3K, itu semuanya akan kita intervensi dengan PPG dalam jabatan. Tetapi yang prajabatan ini adalah untuk mengisi yang ditinggalkan oleh guru yang masuki masa pensiun dan angkanya cukup besar. Slide berikutnya, setiap tahun tidak kurang dari 70.000 guru-guru kita memasuki masa pensiun, maka untuk tahun 2022 ini kita harus mengisi yang 77.000 itu dan 75.000 yang akan pensiun di 2023. Nah, sehingga satu tahun sebelumnya, sebelum terjadi kekosongan, misalkan pada tahun 2024, maka berarti PPG Prajabatannya harus kita selenggarakan di tahun 2023. Nah, dan proses rekrutmen ASN-nya, maka itu harus juga dilakukan di satu tahun sebelumnya maksimal. Syukur-syukur kalau rekrutmen mengisi pensiun 2024 bisa kita lakukan di 2022, maka itu akan sangat membantu sekali sehingga guru-guru yang akan mengajar benar-benar guru yang sudah kita nyatakan lulus sebagai guru profesional. Nah, ini perubahan yang akan terjadi ke depan, sehingga memang nanti LPTK termasuk STKIP Al-Hikmah ini harus memang menyiapkan diri agar kualitas pembelajarannya itu optimal, sehingga kemudian para mahasiswa lulusannya itu bisa berkompetisi di dalam rekrutmen ASN yang terintegrasi dengan PPG Prajabatan. Karena kalau tidak, tentu akan ditinggalkan oleh para mahasiswanya.